Phase 9. Tantangan pertama seorang biru. Beberapa hari berada di desa Seulintang, biru mampu beradaptasi dengan baik dengan warga sekitar pun dengan anak-anak didiknya. Namun tak semua berjalan lancar. Biru menyadari tidak semua muridnya bisa mengikuti kelas belajarnya tanpa tanggungan. Terlebih lagi bagi sekembar Ayah dan Ayi, sudah berhari-hari mereka tidak hadir di kelas biru, membuat biru mendatangi kediaman mereka dan mencari tahu penyebab mereka mangkir dari kelas. Namun sekali lagi kenyataan pahit menamparnya keras-keras. Hatinya teriris saat mengetahui bagaimana kondisi sekembar sehingga mereka tidak bisa datang ke kelas belajar biru. Dalam perjalanannya, biru juga harus memperbanyak stok kesabaran karena ada seorang pemuda desa misterius yang selalu membuat amarahnya memuncak. Siapakah pemuda itu? Biru menggoyangkan ponselnya ke kanan, ke kiri, mengangkatnya tinggi-tinggi, berharap ada sinyal yang menghampiri ponsel pintar itu. Sudah beberapa jam setelah ia mengetik sebuah pesan untuk Nimas, tapi hingga kini tak kunjung terkirim. Kalau saja biru ada di tubuh laki-lakinya, mungkin kini ia akan memanjat pohon untuk mendapat sinyal. Namun berada di dalam tubuh seorang wanita membuatnya mau tak mau harus menjaga sikap agar Nimas tak malu nanti. Biru ikat acak rambut panjang itu ke belakang agar rambut Nimas tak menutupi mukanya saat ia melompat menjemput sinyal. Ayolah, susah bener. Hap! Biru meloncat sekali, dua kali ia masih kuat. Namun tubuh wanita ini rupanya tak mampu merealisasikan kekuatan lelakinya. Biru mengatur nafasnya yang mulai tak beraturan. Oke, cukup hari ini. Memutuskan untuk menyerah, biru berbalik dan hendak kembali saja ke kamarnya. Di situ nggak ada sinyal, Mbak. Namun suara seorang lelaki menghentikannya. Biru menerka lelaki itu sebaya dengannya. Ia memakai baju khas warga desa saat mereka memetik teh lengkap dengan keranjang teh di belakang pundaknya. Tapi malam ini sudah sangat larut. Bagaimana bisa seseorang memetik teh di tengah gelapnya malam? Ia sampai capek saya loncat-loncat. Lelaki itu tertawa pelan, kemudian memperhatikan biru dari atas sampai bawah, meneliti seluruh tubuh biru. Kemudian ekspresinya berubah. Ia memasang wajah meremehkan. Ditatap seperti itu membuat biru tak nyaman, apalagi yang dipandang lelaki asing itu adalah tubuh seorang gadis. Liatin apa kamu? Lihat seberapa payahnya orang kota hidup di sini. Setelah mengatakan kalimat sendirian itu, si lelaki asing pergi begitu saja. Biru melotot kaget, alih-alih menolong biru yang kesusahan, ia justru melemparkan sebuah kalimat ejekan. Kurang ajar bener doa. Nyamuk-nyamuk kecil mulai menggigit bagian kaki biru yang tak tertutup kain. Nyamuk-nyamuk itu menyerangnya beramai-ramai membuat biru kewalahan. Bodoh amat, besok aja. Biru balik dan berlari menuju ke kamarnya. Mungkin ini bukan hari yang tepat untuk mengirim pesan ke Nimas. Jam 7 pagi, Biru sudah rapi dengan kemeja warna putih dan celana panjang. Nimas sudah bilang kalau ia akan pakai rok untuk bawahan, tapi Biru tak nyaman saat harus pakai rok. Jadi ia memutuskan pakai celana saja. Langkahnya teralun ceria menuju sebuah bangunan kayu tempat anak-anak belajar. Sesekali ia menyapa para penduduk yang tak sengaja ia lewati. Pagi Bu, pagi Mbak, berangkat ngajar? Iya Bu, mau ketemu anak-anak. Biru bersyukur setidaknya Nimas sudah membangun citra yang bagus di sini. Jadi ia tak perlu bersusah payah untuk beradaptasi dengan warga sekitar karena mereka sudah sangat menerima kehadiran Nimas. Pagi adik-adik, sapanya riang saat ia memasuki bangunan kayu itu. 7 anak sudah menantinya, duduk rapi di bangku masing-masing. Usia mereka tak sama, antara 9 sampai 12 tahun. Tugas Biru adalah mengajari mereka membaca, menulis, berhitung, dan beberapa pengetahuan umum lainnya. Pagi kakak Nimas, balas mereka kompak, lengkap dengan senyum polos di wajah mereka. Itu bangku siapa yang kosong? Tak biasanya ada bangku yang tidak berpenghuni. Bangku Ayah Ayi kak, si kembar. Iya, mereka kemana? Para anak itu saling bertatapan kemudian menggeleng. Ayah Ayi adalah saudara kembar usia 11 tahun. Ayah adalah gadis cilik yang ceria, sedangkan Ayah adalah kakak laki-laki yang sedikit pendiam. Kalian tidak tahu ya? Tidak kak. Baiklah, Biru akan mencari tahu soal mereka setelah mengajar hari ini selesai. Yang harus ia lakukan sekarang adalah mengajar mereka yang sudah datang dengan sepenuh hati. Saat mengajar, atensi Biru sepenuhnya milik para murid.
Ya sudah, kita mulai belajarnya sekarang ya. Biru mengeluarkan beberapa lembar kertas yang telah ia tulis deretan angka di atasnya. Soal berhitung. Rupanya hari ini mereka akan belajar berhitung. Ini kakak bagi, nanti kita bahas bersama-sama ya. Biru berjalan menghampiri mereka satu persatu, membagikan selembar soal pada masing-masing anak. Coba dilihat yang nomor 1 ada 24 ditambah 13, benar? Benar kak? Oke, ada yang sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya itu? Anak-anak itu mendadak berisik, membuka lebar jari-jari tangan mereka. Saat dirasa tidak cukup, mereka saling meminjam jarum satu sama lain. Pinjam dulu, nggak boleh, jariku kurang banyak. Pinjam dulu sebentar, mereka ini polos sekali. Biru merasa terhibur melihat tingkah polos itu. Kenapa jari kalian kurang? Mereka mengangguk mengiyakan. Lucu sekali. Biru menahan tawa gemasnya. Hadap sini deh semuanya. Kakak beritahu caranya agar jari kalian nggak kurang. Biru menulis ulang soal nomor 1 itu di papan tulis dengan kapur warna merah. Kita tulis dulu 24 di sini. Kemudian kita tulis 13 di sini ya, di bawahnya, paham? Lalu kita hitung dari belakang. 4 ditambah 3 berapa? 7, pintar. Lalu 7 kita tulis di bawah sini. Kemudian 2 ditambah 1 berapa? 3, bagus. 3 kita tulis di sini, jadi 24 ditambah 13 berapa? 37 kak. Biru tersenyum puas sekaligus bangga pada mereka. Walau sedikit lebih terlambat dari usia seharusnya, namun semangat mereka untuk belajar tak pernah main-main. Ye, pinternya, sudah paham kan? Sekarang kalian kerjakan nomor 2 sampai 10 ya. Setelah itu kakak nilai. Siap kak, teriak salah satu di antara mereka dengan antusias. Ketujuh bocah itu mengerjakan soal dengan hikmat. Sementara fokus dengan kertasnya, Biru memperhatikan dari tempat duduknya. Tanpa sadar, bibirnya menyunggingkan senyuman. Hari ini sepulang dari mengajar, Biru tidak langsung kembali ke kamarnya. Ia memutuskan untuk mampir sebentar ke rumah si kembar, Ayah dan Ayi. Pasalnya ini sudah hari keempat mereka absen dari kelas Biru. Biru penasaran sekaligus ingin memastikan keadaan anak didiknya itu. Rumah Ayah dan Ayi ada di bawah bagian kebun teh dekat dengan aliran sungai. Maka ia lewati perlahan aliran sungai itu agar sampai ke seberang. Sepatu pantofel dengan khas wanita itu sudah mulai basah dan terasa tidak nyaman. Ribetnya, astaga, ini sepatu ini sungguh menghalangi pergerakannya. Maka ia berencana melepasnya. Biru mengangkat satu kakinya sebelah kiri dengan sembarangan, dan sepatu terlepas saat ia hendak mengangkat kaki kanannya. Aliran air sungai mendadak deras, membuatnya sedikit oleng ke belakang dan benar saja keseimbangannya terganggu. Biru terjerembab ke dalam air. Tulang ekornya membentur batu kali yang tepat berada di bawahnya. Sakit gila, ia mengadu sambil memegangi bokongnya. Ia kesulitan bangkit karena aliran air yang makin kencang. Dan kedua tangannya sibuk dengan sepatu hitam. Au, sini! Biru tercingkat kaget saat sebuah tangan terjulur ke arahnya, dibarengi dengan suara berat khas seorang pemuda. Seperti suaranya dulu saat ia belum terjebak di tubuh seorang wanita seperti ini, terdengar sangat maskulin. Ia mendongak dan mendapati wajah yang tak asing baginya. Pemuda itu lelaki yang tempo hari mengejeknya saat ia kesusahan mencari sinyal di kebun teh. Biru ingat betul bagaimana menyebalkannya sifat si pemuda pada dirinya. Maka ia ogah menerima uluran tangan itu. Gak usah sok jual mahal, sini. Gak usah sok jual mahal, sini. Pemuda itu menarik paksa kedua tangan Biru hingga tubuh wanita itu terangkat dan berdiri sempurna. Gimana, susah kan hidup di tempat begini? Gak ada urusan sama situ. Biru menjawab ucapan si pemuda itu tak kalah ketus dan hendak pergi begitu saja melanjutkan perjalanan ke rumah Ayah Ayi. Cewek kayak kamu gak akan sanggup tinggal di sini lama-lama. Biru mendidih sejak tempo hari. Pemuda desa ini hanya menunjukkan ketidaksukaannya padanya. Ucapannya selalu ketus dan pandangannya selalu meremehkan. Kamu ini siapa? Kenal sama saya? Kamu pikir kamu berhak menilai saya seperti ini, hah? Biru yang merasa ditantang akhirnya lepas juga amarahnya. Ingin sekali ia menonjok wajah pemuda desa ini, namun ia tahan. Ia tak mau namanya Mas jelek karena sumbu pendeknya. Jangan pernah lagi ikut campur urusan saya, permisi. Ia melangkah dengan tergesa-gesa menuju rumah Ayah Aji, enggan menoleh sedikit pun ke belakang.
Bajunya basah kuyup, sepatunya ia tenteng, wajahnya kusut karena kesal. Oh Nimas, sorry tampilanmu jadi lecek begini. Lirih biru sambil memakai kembali sepatunya, merapikan sedikit bajunya dan memasang senyum di wajahnya. Kalau bertamu harus sopan bukan? Permisi Ayah Ayi, panggil biru dengan lantang di depan rumah Ayah Ayi. Ayah Ayi, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seorang gadis kecil menubruk dirinya, memeluk perut biru erat. Kan Nimas, Ayah kangen. Biru gemas, Ayah memeluknya erat sambil kegirangan. Ia usap lembut rambut panjang Ayah yang dikepang. Kenapa Ayah nggak sekolah? Gadis itu mendongak, menatap ke arah biru, kemudian menggeleng dan melepas pelukannya. Kenapa Ayah? Ayi nggak berangkat, jadi Ayah juga nggak berangkat, ucap gadis itu begitu polos. Ayi di mana? Di sungai. Ayo kakak mau ketemu Ayi juga. Biru pergi ke sungai menemui Ayi dengan Ayah digandengannya. Sungai yang dimaksud ternyata tak begitu jauh dari rumah keduanya, hanya berada tepat di belakang rumah. Begitu sampai, alangkah terkejutnya Biru melihat tubuh kecil Ayi tengah memecah batu kali dengan palu besar dan mengumpulkan pecahan-pecahannya. Ayi, panggil Ayah kepada saudara kembarnya. Ia kesini dicari kakak Nimas. Bocah lelaki itu naik ke permukaan dengan wajah berhias senyum menyapa Biru. Kak, kok kakak di sini? Hati Biru teriris ketika saat senyum polos tanpa beban itu muncul dari bocah yang baru saja bekerja keras memecah dan mengumpulkan batu kali. Iya, kakak mau ketemu Ayah sama Ayi. Sontak ekspresi wajah Ayi berubah. Senyum polos itu terganti ekspresi takut dan panik. Ia mundur selangkah ke belakang dan menunduk. Maaf kak, pasti kakak marah ya Ayi nggak ke sekolah. Memangnya kenapa Ayi nggak sekolah? Biru jongkok dan menyamakan tingginya dengan bocah 10 tahun itu. Ayi harus cari batu, kata Pak Rohmat. Kalau cari batu nanti Ayi dapat uang. Ayi pakai uangnya untuk apa? Untuk beli nasi untuk ayah dan ibu. Kenyataan apalagi ini? Biru tak mampu lagi rasanya mendengar fakta tidak mengenakan dari sang anak didik. Maaf kak, sini Ayi. Biru menterantangkan tangannya sebagai isyarat agar bocah itu kembali memeluknya dan disambut oleh Ayi. Kakak gak pernah marah sama Ayi. Ayi dan Ayah anak yang pintar, jadi kakak gak akan marah. Kedua bocah itu tersenyum lega, seolah rasa takutnya lenyap begitu saja. Sedangkan Biru rasa tak enak hati perlahan menyusup ke dalam dirinya. Ia tak ingin diam saja melihat kondisi si kembar, namun ia belum tahu harus berbuat bagaimana. Hari sudah hampir petang. Setelah menghabiskan waktu bersama Ayah Ayi dan ibunya, Biru pamit pulang. Ayah Ayi, kalian gak perlu khawatir kalau kalian gak bisa datang ke sekolah. Biar kakak yang datang ke sini, kita belajar di sini. Gimana? Si kembar mengangguk semangat. Namun sang ibu menggenggam tangan Biru perlahan dan menggelengkan pelan. Jangan nak, jangan berkorban terlalu besar. Ibu jadi sungkan. Biru membalas genggaman tangan wanita itu. Setidaknya ini pengorbanan kecil yang masih bisa saya lakukan, Bu. Untuk saat ini hanya ini yang mampu saya lakukan. Ibu nggak perlu sungkan. Ini memang tujuan saya, Bu, tugas saya. Ayah Ayi, kakak pamit ya. Besok ketemu lagi di sini, oke? Oke Kak Nimas. Biru hampir lupa. Ia terlalu mendalami dan menikmati peran, tanpa sadar bahwa orang-orang yang kenal bukan Biru tapi Nimas. Biarlah orang tak tahu menau mengenai lelaki yang bercita-cita jadi guru sekolah dasar bernama Biru. Orang-orang mau menerima dirinya sebagai Nimas yang sudah sangat berarti baginya. Biru melangkah meninggalkan rumah mereka. Bajunya yang tadi basah sudah mengering dan menyisakan dingin yang menusuk ke sekujur tubuhnya. Apalagi ini, dingin benar. Ia merutuki angin malang yang berembus makin kencang. Perjalanannya masih panjang untuk sampai ke rumah Pak Kades. Ia harus melewati aliran sungai kecil dan melewati sebuah perkebunan teh tempat ia bertemu si pemuda desa menyebalkan tempo hari. Males banget kalau sampai ketemu itu orang gak jelas. Aliran sungai kecil di depannya menunggu untuk Biru lewati. Bodoh amat, udah terlanjur basah, terobos aja. Tanpa melepas sepatu, ia lewati aliran air itu. Dinginnya air sungai menyapa kedua telapak kakinya. Gini banget jadi Nimas.
Bagus, sungai sudah terlewati. Itu artinya tinggal melewati satu perkebunan teh dan ia akan sampai ke kamar hangatnya. Biru berhati-hati dalam melangkahnya, takut ada sesuatu yang mungkin saja bisa melukai kakinya. Ia arahkan senter kecil pemberian ibu si kembar ke segala arah, dan sinarnya terhenti saat cahaya itu menangkap sebuah bayangan sesore yang tengah mengangkat keranjang teh. Oh, jadi tiap malam dia di sini. Dengan mudah ia mengenali kalau orang ada depannya itu adalah si pemuda menyebalkan. Biru tersenyum licik. Ia arahkan senter itu tepat ke kepala si pemuda, membuat pemuda desa itu kaget dan menoleh ke arahnya. Dan benar saja, Biru membidik cahaya senter itu tepat ke bola mata si pemuda. Kena loh, hei siapa itu? Tanpa ampun Biru gencar membidik senternya saat pemuda itu kian mendekat. Makin dekat makin tepat sasaran mengenai bola. Matikan senternya, enak aja nggak akan. Pemuda itu makin dekat. Begitu juga dengan Biru, ia tak mau kehilangan kesempatan balas dan tak sekali gerakan senter itu sudah berpindah tangan. Kini benda bercahaya itu berada di tangan si pemuda. Diarahkan cahaya itu ke arah gadis di depannya. Matanya membelalak saat menyadari penampilan acak-acakan gadis ini. Sepatunya basah hingga merembes ke ujung celana. Kemeja yang putih yang ia kenakan sudah kusut, ditambah lagi rambutnya mencuat ke sana kemari. Tapi ekspresi wajah itu masih garang, menatap si pemuda dengan bersungut-sungut. Balikin, enggak, kamu sudah tidak sopan sama saya. Enggak sopan kamu bilang, mana yang lebih sopan, kamu atau saya? Tak ingin diremehkan oleh pemuda desa ini, Biru meraih paksa senter yang ia pegang. Namun sial, tinggi badan Nimas rupanya tak cukup tinggi untuk mencapai tangan si pemuda. Sial, Biru mengumpat perlahan malu. Ini pakai, bukan senter yang pemuda itu berikan, namun sepasang sandal dari kayu yang ia ambil dari keranjang tehnya. Dih, ngapain? Pakai saja, sepatu kamu basah. Aneh banget, tiba-tiba baik loh. Terserah. Si pemuda meletakkan sandal itu di bawah, di depan kedua sepatu Biru yang basah pun, dan tak lupa mengembalikan senter itu ke tangan Biru. Lebih baik kamu cepat pulang, cewek kayak kamu Kenapa lagi, Cewek kayak saya memangnya kenapa? Biru gemas. Sejak kemarin muda ini terus mengucapkan kalimat cewek kayak kamu seperti sedang menilai dirinya. Memangnya kenapa kalau ia seorang perempuan? Ingin Biru berteriak di depan wajah si pemuda dan bilang kalau ia adalah seorang laki-laki, sama seperti si pemuda. Itu mulutnya belum pernah sekolahin ya? Sana besok ikut kelas saya sama Nana, belajar cara bicara yang baik dan benar. Si pemuda tak menjawab, ia hanya menatap wajah itu dengan tenang dan kemudian pergi begitu saja. Astaga, kabur lagi. Biru buru-buru mengucus senter di bawah dan juga sepasang sandal kayu itu. Biarpun ia sedang dilanda amarah, tapi tak dapat dipungkiri kedua kakinya mulai menggigil. Jadi ia ganti sepatu basah itu dengan sepatu sandal kayu pemberian si pemuda.